Para ulama penyusun Kutubus Sittah. Kutubus Sittah dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab. Adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk kepada 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Keenam kitab ini merupakan kitab hadis yang disusun oleh para pengumpul hadis yang kredibel. Kitab-kitab tersebut menjadi rujukan utama oleh umat muslim dalam merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad. 4. Imam Mujhab. Mujhab Hanafi dinamakan Hanafi karena pendiri Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Sabit. Mazhab Maliki pendirinya adalah Al-Imam Maliki bin Anas Al-Asbah. Mazhab Syafi'i tokoh utamanya adalah Al-Imam Muhammad bin Idris As-Safi Al-Quraisy. Mazhab Hanbali. Penyusunnya, Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. Sahih An-Nasa'in atau disebut juga As-Sunan As-Sugra dihimpun oleh Imam An-Nasa'in. Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Imam Abu Dawud. Sunan At-Tirmizi dihimpun oleh Imam At-Tirmizi. Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Kitab Bukhari. Kitab Sahih Bukhari merupakan kitab atau buku koleksi hadis yang disusun oleh Imam Bukhari yang hidup antara 194 hingga 256 Hijriah. Kitab ini juga dikenal dengan Al-Jami, Al-Musnad, As-Sahih, Al-Muntasar min Umur Rasulillah, Sunanihi wa Ayamihi. Kitab Sahih Muslim Al-Jami atau biasa dikenal dengan Kitab Sahih Muslim merupakan kitab buku koleksi hadis yang disusun oleh Imam Muslim. Nama lengkap Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi yang hidup antara 202 hingga 261 Hijriah. Ia merupakan murid dari Imam Bukhari. Kitab Sunan An-Nasyi, Kitab As-Sunan As-Sughra juga dikenali sebagai Sunan An-Nasyi atau Al-Mujtaba, adalah kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikumpulkan oleh Imam An-Nasyi. Kitab Sunan Abu Dawud. Sunan Abu Dawud terbagi menjadi beberapa kitab. Tiap kitab terdiri dari beberapa bab. Beberapa judul bab menunjukkan Imam Abu Dawud terhadap hadis-hadis yang termuat di dalamnya. Kitab Jami' At-Tirmizi atau lebih dikenal dengan Sunan At-Tirmizi adalah kitab kumpulan hadis dalam Islam yang disusun oleh Tirmizi. Kitab ini adalah kitab nomor 5 di antara 6 kitab rujukan utama Islam Sunni atau disebut hadis Kutubus Sittah sesuai dengan urutan prioritasnya. Kitab Sunan Ibnu Majah adalah kumpulan hadis dalam Islam yang disusun oleh Ibnu Majah. Kitab ini adalah salah satu dari 6 kitab yang menjadi rujukan utama bagi pemeluk Islam. Kitab ini menghimpunan 4.322 hadis yang terpisah ke dalam 32 buku. Setujukah kalian bahwa ilmuwan Islam memiliki peranan besar dalam kemajuan daulah Abbasiyah? Banyaknya teks sejarah menyebutkan bahwa puncak kejayaan Islam berada pada masa Abbasiyah. Puncak kejayaan itu mungkin karena perkembangan yang pesat dalam ilmuwan pengetahuan. Pada masa itu, banyak ilmuwan yang menghadapi filsafat Yunani dengan cara ditafsirkan pada semangat keislaman. Jadi kesimpulannya setuju. Soal simpulkan peranan ilmuwan dalam membangun kejayaan intelektual daulah Abbasiyah. Jawaban: ilmuwan dalam membantu kejayaan dinasti Abbasiyah. Mereka menciptakan suatu teknologi atau ilmu baru dalam hal ini berguna untuk kesejahteraan Bani Abbasiyah, seperti contohnya Ibu Sina yang membuat kedokteran Abbasiyah terkenal. Ulama dalam membantu kejayaan dinasti Abbasiyah. Mereka membantu menerapkan hukum Islam dan syariah Islam yang benar, karena jika penerapan Islam sudah benar, semua taat beribadah, pasti pertolongan Allah akan datang. Nomor 3, sebutkan salah satu karya para ulama masa kini yang kamu ketahui yang sangat besar manfaatnya.
Salah satunya hadis dan sejarah yang ditulis oleh ulama. Ada juga karya penting Kiai Haji Hashim Asy'ari, salah satunya Al-Tibyan fin Nahyi an Muqata'atil Arhana wal Aqarib wal Ikhwan, dan Al-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyid Al-Mursalin. Terangkan biografi salah seorang ulama dan ilmuwan Islam yang kalian kagumi masa dinasti Abbasiyah. Jawaban: salah seorang yang saya kagumi pada masa dinasti Abbasiyah ialah Ibnu Sina, atau dikenal oleh orang-orang barat sebagai Avicenna. Penjelasan: karena Ibnu Sina adalah orang yang sangat cerdas, beliau dapat menerjemahkan teori-teori dari Plato dan Aristoteles. Berikan interpretasimu tentang ulama dan ilmuwan Daulah Abbasiyah. Mengenal dinasti Abbasiyah, pengusaha dinasti Abbasiyah merupakan keturunan paman Nabi. Para penguasa dinasti Abbasiyah merupakan keturunan dari paman Nabi Muhammad Al-Abbas. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah Al-Saffah pada 750 Masehi. Sang pendiri memerintah hanya dalam waktu singkat, dari 750 sampai 751 Masehi. Al-Saffah kemudian digantikan oleh Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi. Dinasti Umayyah Badri Yatim dalam sejarah peradaban Islam mencatat, dinasti Umayyah lah yang memperkenalkan sistem pendidikan formal. Namun, kala itu pendidikan formal masih diselenggarakan di masjid-masjid. Model pendidikan seperti itu berkembang pesat di zaman dinasti Abbasiyah. Sultan-sultan dari Bani Abbas sangat peduli pada peningkatan kerajaan terjadi pada masa kekuasaan Khalifah Harun al-Rasyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.